Pada suatu hari, di bulan Desember tahun 1963, ada pasangan suami istri yang bernama Bernie dan Betty Hill yang mendatangi seorang psikiater yang bernama Dr. Benjamin Simon. Tujuan awal dari pasangan ini ke psikiater itu adalah untuk berkonsultasi. Dr. Benjamin yang biasanya menangani masalah pernikahan ini, ya cuma berekspektasi kepada pasangan ini untuk menceritakan permasalahan keluarga mereka. Terutama ya, dua pasangan ini itu menikah dengan dua ras yang berbeda. Jadi ekspektasi dari Dr. Simon ini adalah mungkin ada konflik dalam keluarga mereka. Namun, Dr. Simon malah keliru. Alih-alih mendapatkan suatu permasalahan dalam keluarga besar ini, Nyonya Hill malah mengatakan kalau dia ini mengalami kecemasan yang gak bisa dijelaskan. Sedangkan Tuan Hill ini justru mengalami hal yang serupa, tetapi kali ini dia mengalami yang lebih parah istilahnya. Tapi anehnya mereka ini tidak bisa mengingat apapun. Dr. Simon kemudian merekomendasikan pasangan ini untuk menjalani terapi hipnotis dengan harapan untuk mencoba memulihkan ingatan mereka. Tapi seiring berjalannya proses hipnosis ini, semua cerita malah menjadi aneh dan mengerikan. Dalam sesi hipnotis itu, terungkap ada sebuah kejadian yang terjadi 2 tahun sebelumnya, yaitu pada bulan September tahun 1961. Kala itu, Bernie dan Betty Hill sedang dalam perjalanan pulang dari liburan di Kanada, melewati Pegunungan Putih dan hendak kembali ke rumah mereka. Dalam perjalanannya mereka, pasangan ini ternyata sudah kehabisan uang dan menyebabkan pasangan ini harus tetap mengemudi sepanjang malam dan tidak bisa mampir-mampir lagi. Ditemani oleh sebuah bulan yang cukup terang serta jalanan yang cukup sepi, Betty yang hanya sebagai penumpang hanya bisa melihat pemandangan sekitar dengan menikmati hawa udara malam serta heningnya suasana malam. Sembari menikmati suasana malam, Betty ini ternyata juga sempat melihat ke arah atas untuk melihat ya semacam bintang-bintang yang cukup indah. Tetapi di antara bintang-bintang itu ada sesuatu yang cukup aneh. Entah kenapa ya, pada saat itu Betty memikirkan itu bukan sebuah bintang, melainkan sebuah sesuatu yang gak tahu apa itu. Hal ini karena objek itu bisa bergerak secara random dan gak bisa kita prediksi, serta gerakannya itu cukup cepat. Betty yang merasakan ada sesuatu yang ganjal di sini, kemudian memberitahu sang suami bahwa ada sesuatu yang cukup ganjal seperti mengikuti mereka. Bernie yang kala itu sedang menyetir dan gak mau diganggu konsentrasinya, mencoba menenangkan sang istri dengan mengatakan itu cuma sebuah pesawat yang keluar jalur atau satelit atau apalah yang cukup bisa kita nalurikan sebagai pikiran manusia. Namun, Bernie juga mulai mengalami sesuatu yang aneh ketika melihat objek misterius itu. Bernie mulai sadar kalau objek itu seperti mengikuti mereka dan seperti berusaha menangkap mereka. Ketika melihat atas, ternyata memang benar ada sesuatu objek yang berusaha menangkap mereka. Kemudian, saat objek itu sudah dekat, Bernie menggambarkan sebagai berikut. Cakramnya seperti pancake, bersinar dengan cahaya putih yang sangat terang. Dan di saat itulah mereka mulai merasakan ngantuk yang cukup aneh. Karena ngantuk, mereka akhirnya tertidur. Tapi ketika mereka bangun, Bernie masih dalam keadaan mengendarai mobil mereka dan seolah-olah nggak terjadi hal apapun. Tapi karena kejadian ini, Betty mengungkapkan kalau yang dialami mereka ini adalah penangkapan oleh UFO. Sedangkan Bernie menganggap kalau hal ini cuma halusinasi mereka karena berkendara waktu malam ditambah jalan yang sepi. Tapi semuanya berubah ketika mereka mendapati mimpi yang sama, yaitu
mereka bertemu dengan makhluk yang memiliki mata yang cukup sipit serta kepala yang gundul atau biasa kita sebut sebagai alien. Menanggapi pengakuan itu, tentu saja Dr. Simon gak percaya apa yang mereka katakan pada saat itu karena ya cukup absurd juga ya. Namun, karena kejadian ini, Dr. Simon mengatakan kalau mereka ini hanya kena sebuah penyakit yang bernama shared solution atau imajinasi yang menular. Kisah penculikan oleh Betty dan Bernie Hill ini kemudian tersebar secara luas dan sempat diliput oleh beberapa TV serta didokumentasikan oleh beberapa pihak swasta. Dan juga karena pengakuan serta cerita dari dua pasangan ini, laporan mengenai penculikan alien meningkat hingga 2.500%. Tetapi, pola penculikannya cukup serupa dengan apa yang dialami oleh kedua pasangan ini. Tapi, bagi orang yang cukup skeptis tentang cerita yang satu ini, tentu saja mempunyai sebuah teori-teorinya. Seperti Dr. Simon ini, yang berpendapat kalau mereka ini cuma terkena suatu gejala penyakit yang sudah aku sebutkan di atas tadi. Atau beberapa orang ini juga berpendapat kalau objek yang dilihat oleh Betty pada saat itu adalah planet Jupiter serta Saturnus yang kala itu sedang berada di orbit yang cukup terang bila dilihat dari bumi. Tapi menurut kalian gimana tuh? Kalian percaya kalau ini adalah penculikan alien? Karena secara ya cerita inilah yang mengungkapkan problema-problema serta laporan-laporan lain dari penculikan alien yang mungkin orang-orang takut untuk ceritakan karena dikira gila mungkin. Atau mungkin kalian punya pendapatnya sendiri tuh. Coba tulis di kolom komentar. So, itu adalah fakta mitos dari kasus penculikan yang diduga berasal dari alien. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Atau kalian merasa video ini membosankan, kalian bisa klik tombol dislike. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga. Karena di video berikutnya ini, aku akan ngebahas tentang salah satu kursi yang konon dikutuk oleh pemiliknya. Kursi ini bahkan telah menelan banyak korban jiwa yang semuanya berakhir tragis. Jangan lupa untuk menonton video di atas sini yang dimana video ini aku rekomendasikan buat kalian tonton. Atau yang di bawah ini adalah kasus dari salah satu vampir yang berasal dari tanah Eropa. Terakhir namaku Raffi, and I'll see you guys next time. Bye.